Indonesia. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita berjumpa lagi, Pak. Di samping saya telah kehadiran tamu spesial. Tentunya guru saya juga waktu di Universitas Gunadarma telah hadir di tengah-tengah kita. Bapak Dr. Edi Suryanegara MKom. Beliau merupakan Wakil Rektor Bidang Riset Teknologi dan Inovasi Universitas Bina Dharma. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi Dian, selamat pagi seluruh sahabat-sahabat penonton DPN Channel ya. DPN Channel di Pak. Seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya sekarang Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat, selalu optimis dan semangat. Oh, alhamdulillah. Senang sekali Pak, tentunya di dalam kesempatan ini bertemu lagi dengan Pak Edi membahas tentang dunia digital dan IT tentunya Pak. Seperti yang kita tahu juga Pak Edi selain aktif sebagai wakil rektor juga aktif membangun komunitas-komunitas tentang digital dan juga tidak hanya digital juga bermacam-macam aktivitas organisasi dan lainnya gitu Pak. Nah, di kali ini Pak kita akan mencoba membahas seperti judul yang pernah kita sebutkan sebelumnya Pak, bahwasanya kita akan mencoba membahas benda inovasi dan potensi pemanfaatan metaverse Pak di dunia pendidikan. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya metaverse sekarang sedang dibumingkan Pak. Memang secara prinsip menjadi gagasan banyak orang, tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya kita akan hidup di sana pada yang saya akan datang. Dan di mana kita kenal juga metaverse ini melampaui realitas gitu Pak ya, semua orang akan hidup di dalamnya dengan karakter terbaru tersendiri, dan seperti yang sekarang terjadi itu ada seperti misalnya sandbox yang sudah mengarah ke metaverse itu Pak, juga dibilang sebagai gambaran awal metaverse yang juga di sana orang bisa berinteraksi, memasang, menjual digital sebagainya, dan juga ada brand-brand kita bisa memasang memilih tempat. Nah, bagaimana ruang pendidikan Pak yang kita bahas di metaverse tentunya? Karena kalau kita lihat, kalau untuk digital bermain game mungkin sudah banyak seperti itu Pak. Nah, kita coba untuk membahas bagaimana ruang pendidikan tentunya di era metaverse. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Pak Edi dari awal kita bahas bersama Pak ya, diskusi. Menurut Pak Edi sendiri, metaverse itu gambarnya seperti apa sih Pak? Baik, terima kasih Dian. Ini insting DPN Channel ini tinggi sekali ya, sudah bisa membaca sebuah opportunity masa depan digital ya. Saya apresiasi sekali nih Dian punya kreativitas untuk bisa membuka ataupun katakanlah semacam membuka diskusi untuk kita sama-sama mengenal ya apa itu metaverse. Tapi sebelum masuk kepada bagaimana pendapat saya terkait dengan metaverse untuk bidang pendidikan, ya kita coba untuk melihat asal muasal dari metaverse ini dulu ya. Kita mulai lihat apa sih itu metaverse. Kita mulai harus mau untuk melihat motivasi seperti apa yang diinginkan oleh kondisi ini gitu. Kalau kita lihat dan pernah baca di buku The Metaverse ya, itu penulisnya adalah Matthew Ball. Dia mendefinisikan di sana bahwa metaverse itu adalah jaringan dari dunia virtual, 3 dimensi ya khususnya, di sana kekuatannya adalah 3 dimensi, yang bekerja secara real time dan persistence, serta mendukung kesinambungan identitas, objek, sejarah, pembayaran, dan hak, yang mana dunia itu dialami secara serempak ya oleh sejumlah pengguna yang tidak terbatas. Artinya siapapun di dunia ini nanti boleh dan bisa masuk ke sana. Tapi memang saya juga membaca sedikit definisi ini terlalu terlalu kompleks ya. Ya benar. Ayo kita sederhanakan. Kita lihat definisinya Facebook ya terkait metaverse. Ya kita tahu sekarang Facebook punya ambisi dan komitmen yang cukup besar saya perhatikan untuk menguasai dunia metaverse ini ya, sampai dia merubah nama perusahaan menjadi Meta.
Betul. Artinya dia mau mencoba bargaining position, Ya, benar, Pak. posisikan diri untuk setidaknya nanti bisa leading di metaverse. Iya, betul. Nah, si Facebook punya definisi seperti ini, seperangkat ruang virtual ya, yang dapat Anda ciptakan atau kita ciptakan, kita jelajahi dengan orang lain yang tidak berada di ruang fisik yang sama dengan kita. Jadi kita bisa menciptakan sebuah ruangan, sebuah kondisi virtual yang dengan orang lain kita secara bersama-sama, tetapi secara fisik kita tidak bersama. Itu bersama. Jadi sederhananya saya melihat seperti ini. Jadi menurut saya metaverse itu adalah sebuah dunia virtual yang dimana kita semua bisa hidup, bisa bekerja, bisa bermain, dan bisa belajar. Saya garis bawahi belajar untuk masuk ke poin kita. Jadi inilah metaverse. Artinya ada sebuah kekuatan teknologi yang harus kita gunakan, kalau itu kita sebagai pengguna. Tapi kalau kita berpikir sebagai pencipta, harus ada sebuah teknologi yang kita ciptakan untuk bisa masuk ke ruang virtual tersebut, ya, untuk bisa belajar. Ya, poinnya adalah ada semacam nilai yang harus kita sepakati atau sebagai kalau acuan itu, Pak, ya. Dia sebagai acuan untuk kita bisa menentukan kualitas kah, menentukan harga, sehingga kita termotivasi untuk mau menguasai itu. Terus terang sih banyak perusahaan ya, tidak hanya Facebook sebenarnya, tadi Dian juga sudah katakan Epic Games salah satunya, Roblox ya, Nvidia, Microsoft, itu mereka juga sudah mulai ya menciptakan metaverse-nya. Jadi terus terang memang kondisi ini yang akan menjadikan kehidupan kedua ya istilahnya, kehidupan kedua, tapi dengan teknologi. Nah, kata kuncinya ada 3, Dian. Teknologinya adalah karena tadi kita katakan di dunia virtual, untuk bisa masuk ke sana teknologinya ada 3 setidaknya ya, ditambah dengan yang lain, tapi yang umum ada 3. Yang pertama adalah virtual reality, ya, yang kedua adalah augmented reality, yang ketiga adalah AI, artificial intelligence. Nah, itu pengantar dari saya terkait dengan metaverse. Jadi ya simpelnya bayangin aja lah, kita punya dunia nyata, kita bisa tiba-tiba masuk ke dalam dunia digital gitu dengan teknologi-teknologi. Iya, Pak. Artinya secara tidak langsung itu juga kalau dunia pendidikan artinya tidak menutup kemungkinan kita akan belajar di negara mana saja, belajar tentang apa saja, memasuki dunia virtual masing-masing seperti itu, Pak, ya. Betul. Kita lihat lagi tadi bahwasanya dengan adanya metaverse ini menurut saya juga membuka wawasan bahwasanya kita akan terhindar, maksudnya kita akan tidak mengikuti aturan sistem pembelajaran yang ada. Mungkin kalau misalnya kita nanti kalau dilihat bisa belajar di dunia virtual Microsoft atau sebagainya, artinya kita bisa memilih ruang virtual tersendiri kan, Pak, ya. Artinya tidak berdasarkan dengan batas waktu tentunya. Baik. Setelah Bapak bilang tadi bahwasanya kita itu akan mengarah ke digital, tentunya juga metaverse ini akan sebuah 3D dan sebagainya. Nah, untuk di dunia pendidikan ya Pak, tentunya kalau seperti yang kita tahu di Indonesia kita ada namanya sistem belajar, ada identitas yang harus kita jelaskan, sedangkan di metaverse tersebut identitas itu merupakan identitas baru Pak, tentunya. Artinya kita bisa membentuk avatar baru dan tentunya seperti itu. Dan apakah memungkinkan untuk dunia pendidikan masuk atau hadir di ruang virtual tersebut Pak, atau di metaverse tersebut? Karena kita lihat seperti kita tahu pendidikan itu harus mempunyai legalitas dan sebagainya, mempunyai keterpikat dan sebagainya. Apakah memungkinkan nantinya belajar di metaverse ini juga ibaratnya kita mempunyai sertifikasi atau hasil belajar tersebut juga bisa dimanfaatkan di metaverse, khususnya di Indonesia Pak, ya? Apakah ada gambar seperti itu? Ya, berbicara tentang Indonesia juga ya, pemerintah juga saya ikuti merespon
ya perkembangan teknologi ini. Jadi kalau kita baca ya perkembangan terakhir, ada satu perusahaan Indonesia ya namanya Weir Group, ini diperintahkan oleh Presiden untuk mengembangkan Metaverse Indonesia. Ya, yang tujuannya adalah memberikan dan menciptakan ya pasar Metaverse yang tujuan utamanya ada dua di awal ini ya, di awal pengembangannya. Tujuan utamanya yang pertama adalah fokus kepada layanan publik, ya. Yang kedua adalah pariwisata. Itu kalau kita segmentasi terkait dengan Indonesia. Yang mau saya hubungkan ke pendidikan adalah konsep layanan publik yang didesain oleh Weir Group ini adalah semacam umpamanya kita sebagai masyarakat Indonesia yang ada di metaverse, nanti kita bisa punya dua dunia yang itu connect ya. Contoh gini, saya harus mengurus surat izin apa ya gitu di kantor apa di dalam metaverse nanti yang mewakili layanan publiknya Indonesia, katakanlah kantor perizinan gitu. Jadi saya masuk sebagai avatar saya itu punya nilai sosial ya. Artinya gini, kita jangan lupa bahwa kehidupan sosial kita sebagai manusia itu yang diangkat ke dalam metaverse. Metaverse, betul. Ya, bukan hanya sebagai avatar sebuah teknologi tiga dimensi, sebagai apa ya namanya? Ada antara fisik dan virtualnya Pak ya. Ya. Jadi tidak hanya sebagai simbol kita saja, sebagai representasi human, manusia, tetapi nilai-nilai kita sebagai manusia, nilai sosial ya. Jadi kalau itu katakanlah saya sebagai dosen, umpamanya nanti ya, kita akan menciptakan avatar yang nilainya itu, nilai digitalnya itu adalah ya sebagai dosen gitu. Jadi nilai sosialnya tetap ikut. Nah, saat saya mengurus sebuah perizinan dengan identitas saya, dengan kapasitas digital saya yang dikompensasi itu dikatakan sebagai aset digital ya. Saya mengurus perizinan dan seterusnya di kantor itu di dalam metaverse. Ya, perizinan itu bisa connect langsung ke dunia fisik gitu. Jadi saya dapat izin nanti ya fisiknya itu sebenarnya sudah kita bisa dapatkan di kantor perizinan di situ gitu. Nah, itu konsep layanan publik yang dibangun oleh Weir Group di dalam Metaverse Indonesia. Ya, jadi bayangan saya kalau kita kaitkan dengan pendidikan, ya sama, konsepnya sama. Jadi nilai sosial kita belajar ini dapat ijazah gitu ya. Ya, saat kita konversi ke dalam dunia fisik itu bisa dipakai, dan saat kita berada di dalam dunia digital itu bisa dipakai. Juga. Jadi dua dunia. Berarti membuka kemungkinan universitas bisa membuka pendidikan berbasis metaverse seperti itu, Pak ya? Betul. Di metaverse kan kita tahu sama-sama bisa beli tanah, bisa beli gedung, ya bisa nyewa juga bisa loh ya. Nyewa juga bisa semua aset digital ya bisa dijadikan sebuah aset yang memiliki nilai ya, baik itu ya semua yang ada di dunia lah, mobil, motor ya, bahkan sampai kalau kita ikuti yang perkembangan lainnya juga ya untuk aset digital NFT ya, fungible token ya, itu adalah aset-aset nanti yang akan berada di dalam metaverse itu sendiri yang bisa kita miliki. Nanti juga membayar SPP metaverse menggunakan uang kripto nanti Pak ya. Betul. Ya itu, jadi nanti asetnya pakai NFT ya, kemudian keuangan pakai cryptocurrency, konsep blockchain dan seterusnya ya. Jadi dunianya adalah metaverse, 3D virtual digital world ya, dan itu kita hidup di dalam kondisi yang seperti itu. Nah, tinggal nanti kita tinggal ini ya. Oh, saya mau ke digital dulu langsung masuk gitu. Nah, saya mau keluar mau ke dunia nyata dulu, bisa keluar. Nah, tinggal ini kalau dia ngikuti perkembangan juga adalah tools untuk masuk dan keluar itu. Sekarang kan sedang dikembangkan ya. Perangkat-perangkat akses ya, perangkat-perangkat yang bisa digunakan untuk masuk ke dunia itu ya, seperti
kalau di si Facebook dia ngembangin yang namanya VR ya, virtual reality tools, Oculus ya, yang semacam apa tuh, yang VR ya, atau ya VR. Ya. Jadi kita pakai di ini di wajah semacam kacamata, ya, Oculus ya namanya. Nah, itu tools yang untuk kita bisa masuk ke dunia itu. Nah, bahkan ada juga yang sudah sampai semacam Google Glass dulu sebenarnya konsep awalnya adalah mau ke sana juga gitu ya. Jadi kita tinggal pakai sebuah tools semacam kacamata gitu yang bisa kita masuk ke digital, bisa kita tetap di dunia nyata gitu. Iya. Kebayang ya? Kebayang Pak. Intinya intinya metaverse ini tidak menghilangkan antara interaksi fisik dan virtual seperti itu kan Pak ya. Dua-duanya. Jadi Dua-duanya. ini yang mau diciptakan. Jadi ada satu dimensi baru, suatu ruang baru ya, yang itu punya yang tadi nilai gitu. Punya nilai, dan kita di sana bisa bisnis, kita bisa bekerja, kita bisa belajar tadi ya, bermain dan seterusnya. Ya, dimensinya. Iya, dimensinya Pak. Mengulik dari informasi Pak Edi tadi bahwasanya Indonesia sudah menyambut metaverse ini Pak ya. Tapi sekarang menurut saya masih banyak juga yang bingung. Metaverse ini apa sih yang harus kita persiapkan? Dan skill apa sih yang kita persiapkan? Dan kira-kira ada sudut pandang Pak Edi, apa sih yang harus kita siapkan baik dari skill, kemampuan yang harus kita pelajari? Karena nantinya juga secara langsung mungkin sekarang menjadi gagasan gitu Pak, tapi tidak menutup kemungkinan seperti halnya Facebook saja berevolusi ke Meta, dan tentunya dia akan menciptakan itu, dan tentunya artinya bahkan ada sebuah gebrakan-gebrakan baru seperti yang kita tahu bahwasanya Facebook rencananya di tahun depan malah akan langsung merilis gitu Pak, yang awalnya cuma prototype dan akan merilis. Dan mungkin termasuk saya juga, mungkin apa nih yang harus kita siapkan sebagai selain alat tools Pak ya, terus juga mungkin skill apa, terus dari segi ya, seperti kita tahu bahwasanya kalau seandainya kita virtual atau mata uang yang harus disiapkan. Nah, menurut Pak Edi apa aja sih yang perlu dipersiapkan Pak ya, hal-hal penting kalau kita ingin menyambut metaverse ini Pak? Ya, kita harus positioning dulu ya. Kita di dalam dunia nyata itu mau sebagai apa, mau jadi apa, dan ya sama juga halnya di dunia virtual nantinya. Kita mau jadi apa dan sebagai apa. Kalau saya selalu mengajak mahasiswa menjadi seorang kreator ya di sana, pencipta gitu ya. Jangan hanya sebagai pengguna, tapi pengguna pun no problem ya, karena memang dunia ini harus dipaksa. Kayaknya ini ada semacam kekuatan dunia lah ya yang memaksa kita harus masuk ke sana. Tapi terus terang saja saya juga melihatnya adalah kapitalisasi ya. Ini masalah ekonomi ya sebenarnya, perang ekonomi dan kekuatan ekonomi yang bisa menggerakkan ini. Tapi anyway ya, apapun itu kita ya sebagai manusia ya, masyarakat rakyat Indonesia generasi digital gitu ya. Yang pertama kalau dari sisi kreator ya, kita sebagai katakanlah inovator. Iya, inovator. Yang harus kita persiapkan juga yang pertama tadi saya katakan bahwa saat kita bertugas sebagai kreator di dalam metaverse ini, terus terang tadi untuk dunia pendidikannya gitu, kita harus pertama sebagai kreator memiliki kemampuan ya yang tadi ya, kemampuan digitalisasi art ya. Digitalisasi art itu kalau kita buka lagi ya, kemampuan-kemampuan apa ya, khususnya ini kalau direkomendasikan untuk mahasiswa ya, berarti harus paham tadi saya katakan minimal ada 3 ya, augmented reality, virtual reality, kecerdasan buatan, multimedia, desain grafis, hal-hal yang seperti itu yang akan diciptakan selain daripada inovasi ya, inovasi. Karena nilai inovasi itu jauh lebih penting juga daripada teknikalnya saja. Ya, benar. Contohnya saja gini, inovasi ini saya mengatakan gila sih ya. Ini dikatakan inovasi sih ya oke, bisa kita terima ya. Kemarin saya baca di sebuah berita ya di internet, itu ada seorang artis itu meledakkan mobil Lamborghini ya.
meledakkan mobil Lamborghini dan merekam, ya, merekam ledakan itu menjadi potongan-potongan part. Jadi kan bawahnya meledak nih, bannya gitu ya. Ya. Proses peledakan ban, bagian-bagian mobil itu dipotong menjadi sekitar 888 video. Oh. Dan itu dijadikan NFT. Gila nggak? Jadi jadi dia beli Lamborghini diledakkan, tapi proses ledakan itu saat part-part itu mau pecah semua, itu memang dia punya alat canggih ya. Dia Iya. merekam setiap kejadian meledaknya Lamborghini itu sampai menjadi 888 video yang Oh. unik. Setiap part itu termasuk mesin, ledakan mesin di dalam itu gimana itu. Dan dia jadikan ini sebagai NFT. Oh. Jadi dia konversi itu sebagai aset digital. Ya, yang nilainya itu lumayan, berapa triliun ya saya baca tuh. Itu inovasi yang luar dulu, itu inovasi yang gila di luar nalar itu Pak ya. Jadi dia beli berapa miliar gitu, diledakin, dijadiin aset digital, dikonversi setelah akan dijual di NFT itu hampir ratusan triliun. Iya. Part-part karena setiap part itu menjadi identity unik dari nilai aset, ya itu NFT itu. Nah, makanya saya bilang tadi inovasi dan apa ya, desain digital art yang saya katakan yang harus si kreator ini harus miliki. Iya. Kebayang kan, ngonversi duit itu gampang dengan meledakkan. Nah, jadi tadi selain technical, ya tadi saya ulang kembali, technical artificial intelligence, virtual reality, augmented reality, ya, art design, digital art design, inovasi itu menjadi modal yang harus dimiliki oleh seorang kreator. Benar. Nah, kalau kita sebagai user saja, ya, katakanlah sebagai user saja, ini ada Bina Dharma nih buka kampus di Metaverse, saya mau kuliah, ya sudah tinggal buat akun, beli, ya masuk gitu, pakai alat, nanti belajar. Itu sebagai ya kita hanya butuh pemahaman interfacing, Ya. ya, bagaimana human computer interaction, ya, gimana untuk memahami, ya sederhana lah, itu bisa dipelajari, ya itu bisa dipelajari. Tetapi poinnya adalah sebagai pengguna juga tentu lingkungan ini yang memang harus kita bisa baca opportunity-nya. Bagaimana kita juga harus bisa menaikkan nilai kita Iya. sebagai manusia avatar di dalam metaverse itu, sehingga nanti kayak kata Dian tadi, saat pengen cari kerja di metaverse sudah ada Iya. sertifikat, sudah Benar. ada ijazah. Saat mau cari kerja di dunia nyata sudah ada ijazah dan sertifikat gitu. Tidak menutup kemungkinan nanti ada legalitas, maksudnya ada pengakuan secara metaverse atau secara digital tentang pembelajaran berbasis meta juga mungkin Pak ya, metaverse Betul. itu juga. Iya. Itu Saya menarik Pak. gila nggak Gila tuh, Pak. kepikiran. Sebenarnya ide itu menurut saya itu artinya kita akan menutup secara birokrasi, misalnya harus ada ini, ijazah ini, standarnya ini. Tidak menutup kemungkinan juga artinya orang yang sudah tua atau muda itu akan belajar di universitas seperti itu kan Pak, menurut standar. Tapi tergantung kita juga menentukan standar Betul. belajarnya seperti apa di Betul. meta Nah, tersebut. itu yang dikenal dengan pasar bebas ya. Makanya ini Iya. sebenarnya ide ya katakanlah orang Amerika, orang Barat gitu ya, mengembangkan ini sebenarnya adalah untuk menciptakan sebuah pasar dengan nilai pasar yang ditentukan oleh semua yang ada di dalam pasar itu sendiri. Iya. Jadi tidak terikat dengan birokrasi, tidak terikat Nah, dengan aturan-aturan yang seperti apa dan kita seterusnya. menentukan pasar sendiri ibaratnya Pak ya. Betul. Wow. Gitu. Ya, menarik tadi Pak kalau Pak Edi bilang kata kuncinya adalah inovasi gitu Pak ya. Iya. Inovasi. Saya juga tahu bahwasanya Pak Edi melekat sekali dengan inovasi Pak ya. Karena di Universitas Bina Dharma sendiri Pak Edi sebagai wakil rektor bidang riset, teknologi dan inovasi. Nah, Iya. ini menurut saya menarik nih Pak. Kalau dilihat inovasi di saat pandemi seperti ini
banyak sekali inovasi-inovasi sepertinya daring dan sebagainya. Menurut Pak Edi, di khususnya di Bina Dharma atau di dunia pendidikan, inovasi apa sih Pak yang harus kita ciptakan? Ya, kalau kita berbicara tentang dunia pendidikan ya, sebenarnya pendidikan itu simple ya, output yang diharapkan atau outcome ya. Seorang siswa, mahasiswa itu memiliki nilai. Ya, bukan nilai A, B, C mata kuliah Ya, ya, tapi nilai dia sebagai human, sebagai manusia, nilai-nilai baik, dan nilai-nilai positif dan seterusnya. Tujuan pendidikan itu sesederhana itu. Tetapi untuk mencapai itu tidak segampang yang ya, kita bayangkan ya. benar. Banyak program pemerintah yang harus diluncurkan untuk meningkatkan pendidikan. Belum lagi masalah kesetaraan Betul. akses pendidikan, Pendidikan. belum juga masalah akses teknologi. Ya, nggak semua Indonesia ini punya jaringan Ya, internet ya. Jangankan internet, listrik pun nggak punya benar Pak, gitu ya. benar sekali. Banyak banyak problem yang ada ya kalau kita mengatakan Indonesia. Tetapi itu tidak menjadikan kita sebagai manusia-manusia Indonesia yang harus skeptis ya atau Iya, pesimis. Menurut saya dunia digital untuk pendidikan itu yang perlu untuk kita perkuat adalah interaction sosialnya. Ya, terus terang 2 tahun kita pandemi COVID ya, pendidikan Indonesia itu semua harus menggunakan media daring ya, media internet untuk melakukan pembelajaran. iya, Banyak masalah, banyak hambatan dan banyak tantangan, khususnya kalau tantangan-tantangan fisik, ya masalah hardware, nggak punya akses, nggak punya ya, handphone, laptop, itu jelas ya masalah yang belum merata. Tapi masalah kita di dalam belajar pun ini, walaupun sudah pakai teknologi gini, ya kita ngobrol jarak jauh gini, dalam pembelajaran perlu ada yang namanya apa ya, interaksi sosial. Dan itu kita nggak bisa dapatkan di dalam dunia virtual. Oleh sebab itu memang ya kalau ada metaverse kan kita sudah interaksi sosial nyata gitu kan. Kita bisa ketemu, kita bisa ngobrol ya, walaupun nanti kalau dengan virtual reality, augmented reality, kita bisa oh ya, benar. mendengar, kita bisa touch ya, bisa menyentuh ya, kita bisa melihat. Itu relatif lebih baik interaksinya. Tapi kondisi saat ini overall kita masih sebatas dunia digital itu untuk pendidikan hanya sebagai media pembelajaran ya, Benar. mengakses Heeh. materi, melihat dosen ngajar lewat Zoom gini. Itu masih sebatas mengakses pembelajaran, belum melakukan interaksi. Umpamanya kita nge-lab bareng nih, kita bangun satu produk nih, ya kan nggak bisa sama-sama kita kerjain di sini gitu kan. Umpamanya yang harus produk fisik gitu, umpamanya Fisik, benar Pak. kita membangun apalah ya di dalam produk fisik, katakanlah kalau di bengkel-bengkel teknik gitu ya, harus buka mesin sama-sama dan seterusnya, kan Iya, itu benar. nggak bisa, belum bisa dilakukan di dunia pendidikan yang saat ini. Nah, di metaverse itu memungkinkan. Mungkin kan, benar sekali Pak. Tadi mengulik sedikit Pak, kata Pak Edi tadi kan banyak sekali tantangan gitu Pak ya, kalau belajar inovasi dari dunia pendidikan. Nah, saya lihat juga di Bina Dharma sudah ada konsep inovasi gitu Pak yang dibangun. Nah, saya ingin tahu Pak, konsep inovasi yang dibangun itu seperti apa Pak? Maksudnya konsep supaya sudah tahu mahasiswa sering tidak berinovasi dan sebagainya. Nah, ini saya lihat sudah banyak juga mahasiswa yang mulai tergerak untuk berinovasi, menciptakan produk-produk digital, menciptakan hal-hal yang sebelumnya belum terpikirkan. Nah, saya ingin tahu nih Pak, konsep apa yang diciptakan atau konsep apa yang dilakukan untuk menciptakan inovasi ini, dan goals yang ingin dicapai itu apa? Kalau kita ngomong Bina Dharma ya, saya kebetulan membawahi bidang inovasi itu, konsepnya sebenarnya adalah bagaimana mengaktifkan seluruh kemampuan si Oh, mahasiswa. Ini kan ya, ini kekuatan ya yang harus kita
kita pahami ya. Mahasiswa ini kemampuan digital intelektualnya kan tinggi karena dia memang lahirnya di zaman teknologi sudah berkembang ya. Besar itu Pak ya. Milenial, zilenial itu generasi yang memang sudah mapan dengan teknologi ya. Nah, kalau kita ngomong konsep Bina Dharma, terus terang saya sendiri lagi memacu untuk memulai si mahasiswa berani untuk meng-create sebuah produk dan berani untuk live ya, artinya berani untuk publish ya di internet, berani untuk diakses orang, berani untuk dikritisi seluruh masyarakat ya atas kekurangan-kekurangannya. Ya, jadi memang kalau kita ngomongin masalah masuk ke dalam dunia metaverse itu memang butuh proses, tetapi bukan tidak mungkin mahasiswa-mahasiswa kita juga akan bisa meng-create yang saya katakan tadi adalah aset-aset metaverse atau produk-produk katakanlah yang bisa dijual di dalam metaverse. Tetapi konsepnya adalah saya mau membangun pondasinya dulu nih. Ya, jadi Bina Dharma sekarang sedang fokus membangun pondasi digital capability ya, digital capability si mahasiswa, sehingga yang pertama mereka sudah mulai berani untuk bekerja secara tim ya. Mereka sudah berani untuk meng-create sebuah produk baik itu sistem aplikasi dengan berbagai konsep. Ada yang konsepnya sosial, ada yang konsepnya lingkungan ya. Ada yang konsepnya government ya. Ada yang satu lagi konsepnya adalah masalah-masalah budaya kuliner gitu ya. Setidaknya ada 4 produk inovasi mahasiswa yang sedang kita inkubasi menjadi sebuah perusahaan atau startup. Nah, basic fundamental ini tadi kalau Dian tanya konsep apa ya, saya lagi membangun fundamental digital capability si mahasiswa gitu. Nah, nanti next bertahap naik tangga gitu ya. Setelah ini naik masuk ke otomasi, digitalisasi, analitik yang gitu-gitu ya, artificial intelligence, masuk nanti sampai dia nanti di titik ya inovasi itu tidak ada batasnya. Bahkan kalau bisa mengalahkan metaverse. Kalau bisa kan. Kita namanya membangun sebuah peta inovasi itu nggak boleh dibatasin gitu. Tapi memang harus dikasih step by stepnya. Nggak bisa juga dari bawah langsung terbang ke atas itu. Benar Pak, benar. Butuh segala sesuatu membutuhkan proses ibaratnya. Gitu. Kalau Bina Dharma ya sejauh ini masalah fasilitas ya, masalah kebutuhan-kebutuhan untuk melakukan inovasi itu kita fasilitasi ya, sehingga mereka juga merasa bahwa mereka diberikan kepercayaan untuk membangun sebuah brand ya, membangun sebuah brand dengan konsep digitalisasi produk ya, sehingga nanti mereka akan punya rasa percaya diri karena mereka adalah pemain dan kreator di dalam brand itu sendiri. Ini yang dibutuhkan oleh mahasiswa kita adalah pengakuan. Benar Pak. Pengakuan dan apresiasi yang kita dorong untuk mereka. Ya, pendanaan kita support mereka untuk bisa membangun itu. Berarti itu salah satu upaya dalam kita mendorong ya Pak ya, mendorong mahasiswa untuk berinovasi, dan tentunya tadi Pak Edi bilang juga bahwasanya selain itu juga mereka bisa membentuk perusahaan mini, upaya perusahaan kecil, bagaimana mengembangkan, dan juga mungkin nanti sampai ke adik-adik tingkatnya seperti itu Pak ya. Mungkin apakah memungkinkan misalnya Pak, apakah memungkinkan apabila ada alumni atau sebagai mahasiswa yang tetap setelah lulus akan tetap membangun perusahaan tersendiri, atau misalnya mereka kalau sudah mandiri, apakah boleh keluar dari binaan misalnya dari universitasnya seperti itu Pak? Iya, ya kita mendorong mahasiswa kita untuk sukses dan berhasil dimanapun ya. Dalam konteks bisnis itu kita nggak membatasi mereka ya. Mereka walaupun sudah ini kan ini ada 4 produk yang dirancang, mereka pun berhasil dan sudah tamat, nanti mereka tetap punya
punya katakanlah semacam ya mereka tetap harus terlibat di dalam produk yang sudah mereka rintis Iya. ya sampai ini berkembang terus dan berkembang terus mereka bagian dari itu karena yang kita ciptakan adalah community-nya ya bukan hanya sebagai fokus kita jadi produk selesai nggak seperti itu sampai ini harus menjadi community baru yang tumbuh dan kuat ya mudah-mudahan nanti bisa seperti Gojek bisa seperti platform-platform yang lainnya ya tetapi pun kita tidak membatasi kalau dia mau mencoba untuk membangun opportunity baru ya yang dia mau bekerja dari luar silakan kita akan support kita bisa lakukan kemitraan malah ya karena sekarang dunia digital saat ini ya terus terang ada satu statement yang saya juga sangat sepakati adalah collaborate or die ya kolaborasi atau mati gitu ya jadi konsep kolaborasi ini yang harus kita kembangkan karena kita tumbuh nggak bisa sendiri-sendiri harus sama-sama sekarang ya kalau dulu mungkin ya kita berkompetisi istilahnya kompetisi siapa yang menang dia yang akan berhasil sekarang enggak bukan era kompetisi tapi kolaborasi ya itu poinnya baik Pak itu menurut saya menarik sekali Pak ya tadi kalau saya rangkumkan untuk mendorong mahasiswa itu selain dengan apresiasi benar mahasiswa itu butuh diakui dan juga secara langsung nanti ke depannya akan mendapatkan income dari hasil apa yang mereka buat dan juga mungkin tidak menutup kemungkinan itu menjadi mitra tentunya juga selain mitra hari ini juga bisa berkolaborasi misalnya antara ya apa yang dibangun A, B, C, D itu bisa menjadi satu kesatuan. Kalau kita lihat ada Gojek dan Tokopedia jadi Goto seperti itu Pak ya. Karena dan mereka betul. Karena dan mereka iya berkolaborasi gitu Pak ya. Betul. Dan yang menariknya di Bina Dharma kita membangun konsep gini. Apa yang mereka kerjakan itu kita kompensasi sebagai bagian SKS dari katakanlah dia skripsi ya gitu ya. Dia bisa lakukan skripsi di situ gitu. Jadi dia ngembangin produk itu sebagai bagian dari skripsi. Artinya sambil jalan dia semua. Ya, karena konsep MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu ya konsepnya seperti itu. Kita bisa ke industri untuk melakukan riset dan seterusnya dan itu bisa dikompensasi menjadi SKS. SKS, wow. Nah, gitu. Jadi sambil jalan semua nih. Sambil jalan semua Pak ya. Ya itu menurut kalau dia lihat dari zaman dia kuliah dulu dengan sekarang rasanya kalau saatnya ingin dari zaman dulu sudah mulai seperti ini mungkin sudah banyak hal-hal yang bisa diciptakan seperti itu Pak ya regulasi sebelumnya. Iya. Sekarang teknologi makin maju seharusnya mahasiswa sekarang lebih aktif kembali untuk menggali inovasi apa yang bisa dikembangkan seperti itu Pak ya kalau dilihat dari generasinya ini. Iya. Kalau menarik ininya Pak ya. Sekarang tinggal kita aja nih mampu nggak merespon dan memfasilitasi kebutuhan yang dinamis kan cepat sekali berubahnya gitu. Ya kalau kita lihat inovasi itu sehari ada produknya besok ada lagi artinya kita berinovasi atau mati dengan Pak ya seperti itu. Karena banyak sekali hal-hal yang harus kita berinovasi dan mungkin banyak kalau kita berpikir misalnya seperti Gojek ada Grab saingannya dulu ada istilah namanya ada satu lagi dulu ada namanya semacam driver juga Pak ya transportasi tapi dia jatuh karena apa mereka tidak berkolaborasi karena memang harus berkolaborasi seperti halnya pembayaran Grab dan OVO seperti itu kayak GoPay dan ini jadi semuanya harus berkolaborasi karena bisa jadi saling menguntungkan. Nah yang saya ingin tanyakan kembali next nih Pak kira-kira apa sih Pak yang bakal dikembangin gitu Pak atau inovasi apa yang bakal dirancang oleh Bina Dharma Pak seperti itu? Ya, yang pertama dalam posisi ini ya kita punya yang namanya konsep digital strategi ya di dalam baik itu yang akan kita implementasikan di dalam operasional kita sebagai kampus dan kita juga implementasikan itu di dalam bagaimana membangun inovasi-inovasi digital yang kita harapkan itu menjadi output dari proses akademik yang kita lakukan. Artinya mahasiswa bisa apa dan buat apa ya untuk
konsep digital gitu ya. Ini yang menjadi concern kita. Terus terang, kalau kita berbicara tentang digital strategi, banyak sekali aspek-aspeknya ya. Jadi Iya, kalau kita lihat persaingan antara Facebook dan Microsoft ya di dalam metaverse, nanti ini bisa kita bahas ya di sesi lain. Tetapi poinnya adalah yang ingin saya katakan, di dalam membangun sebuah inovasi itu ada yang harus kita inovasi digital ya, harus betul. ada digital strategi yang harus kita siapkan. Iya, Tidak bisa secara langsung ucuk-ucuk itu simsalabim jadi ini sebuah produk inovasi. benar. Nggak bisa. Metaverse ini saja sekarang belum ada sebenarnya. Ini Iya, masih masih konsep ya Pak ya, konsep masih gagasan Pak ya. konsep ya. Ini Heeh. ya, belum belum dalam kondisi yang sebenarnya metaverse ya. Tapi dia pelan-pelan mulai melakukan transformasi ya, mulai Ya, melakukan evolusi bagi itu yang evolusi eh, sehingga nanti lingkungan yang diinginkan terlibat di sana sudah seolah-olah merasa tidak sadar, oh ternyata kita sudah harus berada di posisi ini gitu. Nah, iya, benar Pak. what next ya? What next untuk UBD? Ya, ini sebenarnya menjadi sebenarnya kalau saya ingin katakan adalah salah satu strategi kuat ya di Universitas Bina Dharma. Jadi yang pertama digitalisasi konten ya ini menjadi strategi Ya, benar Pak. yang akan dilakukan. Yang kedua adalah digitalisasi proses. Dari proses, Ya, ya, betul. digitalisasi proses untuk memperkuat inovasi-inovasi Pasti, digital. Ya, benar. kalau prosesnya belum digital juga PR itu cuma mimpi gitu kan. Yang ketiga adalah digitalisasi infrastrukturnya. Ya, Iya, ini menjadi digitalisasi infrastruktur dalam konteks dia kuat untuk melakukan proses terhadap konten-konten. Karena konten ini berkembang ya. Ya, kalau kita ngomongin masalah teknis sekali ya, masalah konten video seperti ini kan berat nih untuk disimpan tuh, iya, benar berat Pak. untuk diproses. Ya, Benar. tetapi perlu ada optimasi dan seterusnya dan penguatan terhadap infrastruktur yang ada. Iya, Ya. benar Pak. Jadi makanya saya kebetulan related ya riset RIT ya, riset inovasi teknologi. Iya, benar sekali Jadi Pak. kalau Dian bertanya what next UBD about innovation, ya artinya itu saya hubungkan garis lurus. Riset yang akan dilakukan ada riset, Iya, inovasi dan penguatan teknologi. muatan Gitu. teknologi. Wow. Ini kalau melihat gambarannya, ya saya juga pernah, kita juga tahu Pak, bahwasanya ya teknologi-teknologi ini sudah berkembang pesat, salah satunya ya itu inovasi itu harus tetap dijalankan, dan daya menurut saya dorongan universitas juga, dorongan Pak Edi juga untuk mendorong mahasiswa untuk berinovasi itu sudah tepat sekali Pak, dan menurut saya juga sudah seharusnya sudah bisa menjadi peluang untuk mahasiswa yang sebelumnya punya ide atau dan sebagainya, dan juga itu dapat dikembangkan dan mencari tim ya Pak ya. Mungkin Betul. banyak mahasiswa atau apa yang punya ide tentang inovasi digital tapi tidak bisa mengaplikasikannya, mungkin juga bisa menyampaikan berinovasi gitu Pak ya. Karena Ya, betul. Jadi yang kita ciptakan juga adalah selain dorongan tadi Dian ya, ya lingkungannya. benar, Lingkungan inovasi itu memang harus benar-benar di-create. Karena ya kalau lingkungannya nggak support, buntu otaknya gitu. iya benar Nggak Pak, bisa jalan. benar. Terkadang kita juga kalau seandainya ada teman yang berinovasi atau dia bisa seperti ini, ketika ngobrol masalah inovasi saja, dan maka kita juga akan keluar sebuah inovasi seperti itu, pemikiran baru. Karena apa? Karena lingkungan kita mendorong untuk melakukan inovasi seperti itu Pak ya. Iya, Benar Pak. Saya sangat menarik nih. Saya kebayang kalau saya jadi mahasiswa lagi ya. Ini gimana serunya kalau bisa, jadi bisa. mahasiswa. Kita punya S2. Amin. Semoga nanti bisa kembali Pak ya kuliah Pak ya. Ya, ya. Mungkin nanti siapa tahu Bina Dharma ada metaverse itu Pak ya. Jadi bisa masuk nih S2-nya. Betul, betul. Insya Allah. Ya. Dan kembali Pak tadi ke metaverse gitu Pak ya. Mungkin nggak Pak misalnya kayak seperti Bina Dharma membangun metaverse sendiri tentang pendidikan gitu Pak. Misalnya tentang pembelajaran metaverse dari universitas. Mungkin kita mendirikan tempat tersendiri misalnya Pak ya. Ya, Metaverse, dan kira-kira kalau kita lihat, kalau kita mau diakui secara
legalitas mungkin belum ada seperti itu. Dan apakah ada upaya misalnya mungkin learning by Bina Dharma atau sebagainya untuk masuk ke dunia virtual atau metaverse ini Pak? Apakah sudah ada persiapan untuk mengarah ke sana Pak? Ya, itu terus terang itu linear dengan apa yang kita persiapkan di dalam digital strategi kita ya. Jadi ya yang pertama amunisinya adalah digital content. Iya, Apa yang iya. mau kita jual ya, mata kuliah apa, mata pelajaran apa yang mau kita jual itu yang sudah mulai harus Jadi biarkan semua gitu Pak ya. sudah kita proses untuk mendigitalisasi berbagai mata kuliah itu ya, termasuk juga penguatan multimedia ya, termasuk juga penguatan ya katakanlah visionnya ya, multimedia Ya. vision dan seterusnya. Makanya di kita ada satu direktorat khusus yang kita buat untuk memperkuat itu ya, ada multimedia dan beberapa divisi yang mensupport ya seperti Bina Dharma TV dan seterusnya. Jadi memang itu dipersiapkan sebagai dapurnya konten-konten digital. Untuk Nah, jadi kontennya nanti sudah ada. Kalau siap nggak ke metaverse ya siap. Ya, yang penting ada dulu yang mau kita jual nih. Kalau Iya, kita nggak punya apa-apa ngapain di metaverse? Gitu. benar. Jadi pendidikan masuk ke metaverse itu possible, ya memungkinkan dan uh, ya trennya memang harus siap, Harus siap Pak ya. asal amunisinya ada. Jadi Harusnya benar. amunisinya dulu kita siap-siapin nih. Iya, mungkin juga bisa bergabung seperti yang PD bilang tadi bahwasanya Indonesia sudah mencoba menyiapkan tempatnya dan mungkin Ya, baru ada terkait pelayanan publik dan wisata dan mungkin akan masuk pendidikan. dunia pembelajaran gitu Pak ya. Ya. Ya nantinya seperti itu. Baik, Pak Edi menarik sekali Pak Edi telah disampaikan kurang lebih kita hampir 1 jam nih Pak. Ini tidak terasa nanti obrolan singkat ternyata udah 1 jam Pak hampir. Ya, Ini sangat menarik nih Pak mudah-mudahan. ya kalau kita bahas. Ini padahal bahas sedikit kita Pak ya Mas. Metaverse untuk dunia pendidikan gitu seperti itu. Ya, banyak lagi ya metaverse itu strateginya banyak ya. Facebook dengan Microsoft itu strateginya berbeda-beda juga. Iya, Tapi menarik nih untuk kita bahas nanti ya. iya. Clue-nya sih gini, si Facebook itu kita avatar gimana ya? Kita masuk ke dunia virtual itu kalau si Facebook ya. Kalau si Microsoft dunia virtual itu masuk ke dunia nyata kita. Jadi kita Iya, bisa sama-sama. Nah, ini dua konsep yang berbeda. beda benar-benar Pak. Metaverse konsep yang berbeda. Ya. Menarik nih dan spesifik untuk dibahas Iya, nantilah gitu ya. itu menarik Pak. Itu lebih mungkin itu nanti kita bisa bahas metaverse secara luas gitu Pak ya berbeda. Ya, Ya. Kalau secara pendidikan menurut saya hari ini juga sudah jelas sekali Pak bahwasanya memang arah pendidikan kita sudah linear dengan apa yang dipersiapkan untuk ke depan dan juga bagaimana mendorong mahasiswa untuk bagaimana berinovasi dan juga mempersiapkan diri belajar di era metaverse tentunya dan juga menurut saya ini merupakan hal yang perlu dibahas juga mendalam oleh mungkin Kominfo, ya, juga Kemenristek Dikti dan sebagainya yang terkait bahwasanya kita harus mengarah ke sana seperti itu. ya betul. Baik, Pak Edi, terima kasih banyak atas waktunya Pak Edi telah hari ini hampir 1 jam berdiskusi dan menjelaskan bagaimana konsep metaverse studi pendidikan dan tentang riset inovasi di Universitas Dharma dan juga senang sekali hari ini Pak Edi bisa meluangkan waktunya Pak Edi di tengah kesibukan tugas dan sebagainya. Mungkin Pak Edi, mungkin hari ini kita berakhir dulu kegiatan diskusi kita hari ini. Terima Ya, kasih atas partisipasi rekan-rekan semua yang telah menonton channel Dian Creative Channel. Sampai jumpa di episode selanjutnya untuk membahas konten-konten menarik lainnya baik dari branding, inovasi, digital dan sebagainya. Saya Pranata, sampai jumpa. ya. Assalamualaikum. Oke Pak, terima kasih. Luar biasa nih Pak bahasannya Pak Edi. Ya, itu sih Dian memang aku ikuti juga gila-gilaan tuh. Bahkan tadi